Jamu itu berasal dari istilah Jawa kuno, jampi atau usodo, yang berarti doa, mantra gitu. Dan ini sejak zaman Megalitikum, jamu ini sudah dikenal. Jadi manusia Nusantara ini sekitar 2000 tahun sebelum Masehi itu sudah mengenal. Ini di zaman Megalitikum itu. Dari tumbuhan hutan, ya daun sirih untuk luka, jahe untuk perut gitu. Nah ini buktinya apa? Buktinya ada artefak alat tumbuk yang berasal dari batu. Jadi buktinya kalau jamu atau reramuan itu sudah dikenal di era itu, ditemukannya alat tumbuk yang berasal dari batu. Mungkin menyerupai anu niku nggih, lumpang ngoten nggih. Ya mungkin Nggih. untuk menghasilkan jamu itu. Di zaman Hindu Buddha, di era kerajaan Tarumanegara itu, prasasti-prasastinya juga menyebutkan tentang mandi suci dan ramuan tumbuhan untuk kesucian tubuh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan alami itu untuk kebersihan dan ritual. Sementara pada kerajaan Medang dan Kediri itu juga ada naskah-naskah yang menyebutkan bahwa resep pengobatan menggunakan kunir, jahe, sudah terresep nggih. Iya, kencur, temulawak itu sudah ada. Ini di Bali dinamakan usada. Usada. Di zaman Majapahit juga tertulis. Di Serat Centini itu dijelaskan bahwa jamu itu untuk menjaga kecantikan, kekuatan tubuh, hingga pengobatan penyakit berat. Nah, cuman pada era ini jamu itu digunakan masih di dalam keraton, masih digunakan perawatan putri di istana gitu loh. Misalnya kunir asem untuk menyegarkan tubuh, beras kencur untuk kebugaran, cabai puyang untuk pegel dan nyeri otot begitu. Jadi juga sudah ada para tabib itu sudah ada di era Majapahit ini. Nah, masuknya Islam itu membawa pengaruh baru terhadap konsep kesehatan. Karena para ulama dan tabib muslim itu memperkenalkan yang namanya tibun nabawi. Pengobatan konsep nabi. Ini menggunakan madu, habatus sauda, begitu itu. Terus kalau ramuan lokalnya ya jahe, temulawak, gitu, yang dipadukan dengan bahan-bahan dari Arab seperti kapulaga dan kayu manis. Jadi memang jamu ini memiliki sejarah yang panjang. Sudah lama jamu ini. Sederhana tapi efektif gitu. Nggih. Gitu loh. Kalau farmasi modern ini dikenalkan pada masa VOC dan Hindia Belanda. Ya berkembang juga. Tapi kalau masyarakat pribumi tetap mengandalkan ramuan lokal yang murah dan mudah didapat, karena kan ya hanya tumbuh-tumbuhan sekitar saja. Saat ini ngaran ini pengobatan alternatif. Dalam naskah Serat Primbon Jampi Jawi sekitar abad ke-18 itu
memuat lebih dari 1000 resep jamu gitu loh. Nggih. Jadi ya Berarti nggih pun anu nggih. Cara sakniki kira-kira jane yang ngluwi dokter. nggih gak ada. Ana resep 1000 lho. Cuman ini kitab ini apa namanya sekarang ada di mana, terus isinya apa saja itu yang saya belum tahu juga. Nah, nggih. Wah, sak monten nih. Ya, Luar biasa. bahkan jamu itu, jamu gendong Nggih. itu sudah dikenal masyarakat itu di Jawa Tengah dan di Jogja itu pada tahun 1858. Jamu Nah, nggih. gendong itu sampai sekarang kan masih ada itu. Nggih ta asik. 1800. Ya walaupun sekarang kadang udah nggak digendong, digonceng beda. Tapi masih ada, Pak. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Iya, digendong. Kalau yo abad-abad baru ini aja industrialisasi ini Nggih. muncul jamu-jamu ya Nyonya Menir, Nih, jamu jago. jamu jago, Mancur di daerah 19, iya, 18, nggih itu 50-an ke bawah lah. nggih ya sudah lama juga loh. Nggih. Sudah lama juga. Nggih. Nggih. Jadi apa ya? Ya memang sudah dikenal gitu loh, pengobatan tradisional itu sudah dikenal sejak tahun-tahun itu nih. Terus sekarang sudah semakin di nopo nggih istilahnya dikomersilkan lah nggih. Kan Dikomersilkan, organisasi kan. organisasi. Terus juga sudah ada penelitian di universitas-universitas itu kan ya Sudah banyak. iya meneliti kandungan dari tumbuhan sehingga Terus bentuknya sudah nggih mulai kemasannya dan lain sebagainya. Iya, ada yang kapsul, ada yang tapi tetap jamu itu sebetulnya. jamu. Nggih. Dan lebih spesifik mungkin ya, karena ya ada penelitiannya itu. Misalnya satu bahan jahe itu tidak hanya untuk masuk angin, tapi mungkin untuk yang lain-lain bisa. Karena kandungannya apa, terus penyakit apa saja yang bisa diatasi dengan tumbuhan ini. Iya. Atau misalnya dikolaborasi dengan tumbuhan apa, itu dengan adanya kemajuan zaman ya semakin spesifik. Nggih. Yang harus kita garis bawahi adalah bahwa ternyata jamu ini sudah dikenal dari era zaman batu.